Perkenalkan, nama saya Natasha Dwi Karina dengan NIM 2200080009 dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kalian tahu tidak sih apa saja faktor internal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Faktor internal itu berasal dari dalam tubuh tumbuhan, seperti faktor genetik dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Faktor internal yang pertama yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman yaitu ada gen. Gen adalah materi genetik yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, karena gen dapat menentukan kemampuan metabolisme. Kemudian, faktor internal kedua yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman yaitu ada zat pengatur tumbuh atau yang biasa disebut dengan hormon. Hormon tumbuhan adalah senyawa organik yang berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ada beberapa hormon yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yaitu ada hormon auksin, giberelin, sitokinin, absisat, dan etilen. Yuk, mari kita bahas hormon tersebut. Yang pertama, ada hormon auksin. Hormon auksin dapat mempengaruhi pemanjangan sel dan dapat mempengaruhi pembelahan dan diferensiasi sel. Hormon auksin ini dapat meningkatkan elastisitas dinding sel dan terlibat dalam pemanjangan batang. Nah, coba perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar tanaman yang telah diberi hormon larutan NAA atau hormon auksin yang sudah mati dan yang masih segar. Kemudian yang kedua yaitu ada hormon giberelin yang berfungsi dalam memacu perkecambahan biji, menginisiasi sintesis alfa amilase dalam cadangan makanan biji, serta mempengaruhi terjadinya partenokarpi. Kemudian yang ketiga ada hormon sitokinin yang berfungsi dalam pembelahan sel, dapat mempengaruhi diferensiasi akar dan tunas atau morfogenesis, dapat memacu sintesis klorofil dan perkembangan kloroplast, dapat menghambat senesken daun, dan memicu pertumbuhan tunas lateral. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar tanaman yang sudah diberi larutan kinetin atau hormon sitokinin yang masih segar dan sudah mati. Kemudian yang keempat ada hormon asam absisat yang dapat mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata jika terjadi cekaman air dan berfungsi untuk mencegah terjadinya perkecambahan biji. Kemudian yang terakhir ada hormon etilen yang berupa gas. Hormon etilen ini berfungsi dalam pemasakan buah dan sebagai respons stres tanaman dan pengguguran daun. Dari penjelasan mengenai faktor internal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dapat dipengaruhi oleh gen dan hormon. Hormon yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu ada hormon auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, dan etilen. Nah, itu tadi penjelasan mengenai faktor internal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Demikian penjelasan tentang faktor internal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sekian video dari saya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.